Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mempresentasikan Expanded Core Curriculum atau kurikulum inti yang diperluas. Kita langsung masuk saja ke dalam materi. Kurikulum inti yang diperluas menyediakan kerangka kerja untuk instruksi dalam serangkaian keterampilan terkait penglihatan khusus untuk siswa tunanetra atau low vision. Sementara siswa tunanetra atau low vision diharapkan untuk mengikuti kurikulum inti yang sama dengan teman sebayanya yang awas atau yang bisa melihat. Ada area tertentu di mana mereka memerlukan instruksi khusus karena kehilangan penglihatan mereka. Berikut ini 9 area kurikulum inti yang diperluas. Yang pertama, keterampilan kompensatoris. Yang kedua, orientasi dan mobilitas. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, hidup mandiri. Yang kelima, rekreasi dan kenyamanan. Keenam, efisiensi motorik. Ketujuh, teknologi bantu. Kedelapan, pendidikan karir. Dan terakhir, nasib sendiri. Keterampilan pertama yaitu keterampilan kompensatoris. Keterampilan kritis ini mencakup pengembangan konsep dan keterampilan organisasi serta keterampilan komunikasi seperti berbicara dan mendengarkan, bahasa isyarat, simbol taktil, membaca dan menulis huruf braille atau huruf cetak, dan mengakses materi rekaman. Mengapa keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh siswa? Dikarenakan siswa dapat belajar melalui keterampilan menulis, membaca, serta berkomunikasi dengan orang lain. Lalu, bagaimana penerapan keterampilan kompensatoris bagi siswa tunanetra? Yang pertama, mengajarkan huruf braille karena huruf braille merupakan alat bantu belajar dalam membaca dan berhitung. Yang kedua, meningkatkan minat baca anak tunanetra melalui audiobook untuk menghindari siswa bosan dalam membaca. Sekolah harus menyediakan berbagai variasi buku yang menarik bagi siswa. Untuk meningkatkan minat menulis siswa, bisa menggunakan laptop atau komputer. Namun sebelum itu kita harus mengajarkan bagaimana cara mengoperasikan laptop atau komputer mulai dari menekan tombol power on off, mengetik, serta mengoperasikan Microsoft Office. Yang kedua, orientasi dan mobilitas. Keterampilan ini sangat membantu anak untuk mengetahui di mana dia berada di luar dan bergerak dengan aman, mandiri dan efisien di lingkungan di sekitarnya. Penerapannya bisa dengan mengajarkan anak membaca peta braille, mendengarkan suara atau arah angin sebagai petunjuk untuk pergi ke tujuannya sesuai yang dia inginkan. Yang ketiga, menggunakan penanda di jalan agar anak dapat mengetahui arah jalan di lingkungannya. Yang keempat, membiarkan anak berinteraksi di lingkungannya seperti dengan bermain di taman atau bermain di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengajarkan kepada anak bagaimana cara menggunakan tongkat putih serta dengan bagaimana menggunakan anjing pendamping atau hewan pendamping lainnya. Keterampilan interaksi sosial. Keterampilan ini meliputi kesadaran bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan ruang pribadi. Instruksi juga mencakup belajar tentang hubungan interpersonal, pengendalian diri, dan seksualitas manusia. Hampir semua keterampilan sosial dipelajari dengan mengamati orang lain secara visual. Instruksi dalam keterampilan interaksi sosial di sekolah, pekerjaan, dan pengaturan rekreasi sangat penting. Memiliki keterampilan sosial yang tepat seringkali dapat berarti perbedaan antara isolasi sosial dan kehidupan yang memuaskan sebagai orang dewasa. Interaksi sosial sangat penting bagi anak tunanetra agar mereka dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang ada di sekitar mereka. Untuk melakukan keterampilan ini dengan cara mendorong anak bergabung dengan komunitas yang ada di lingkungannya. Dengan cara itu, anak dapat berkomunikasi dengan
orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut. Yang kedua, melakukan kegiatan sosial berupa acara ulang tahun, bertamasya, atau lain sebagainya. Selanjutnya, hidup mandiri. Keterampilan hidup sehari-hari yang dibutuhkan untuk merawat diri sendiri secara mandiri termasuk kebersihan pribadi, persiapan makanan, pembersihan, perawatan pakaian, dan pengelolaan uang. Keterampilan ini sangat penting untuk anak tunanetra karena anak tunanetra dapat mengetahui bagaimana cara merawat dirinya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan dari orang lain. Cara mengajarkan keterampilan ini yaitu dengan cara mengajarkan anak semua alat untuk membersihkan diri, mulai dari sikat gigi, sabun mandi, sampo, gayung, ember, dan toilet. Serta mengenalkan kepada anak di mana alat kebersihan itu berada. Juga bagaimana cara untuk makan yang baik dan benar, yaitu dengan menyediakan alat makanannya sendiri. Cara memakai dan melepaskan spray, yaitu dengan cara siswa merabanya dari sudut atas bawah spray tersebut. Untuk pengenalan uang, bisa dengan menggunakan aplikasi. Selanjutnya, rekreasi dan kenyamanan. Keterampilan ini meningkatkan kenikmatan aktivitas waktu luang, termasuk mempelajari aktivitas waktu luang yang baru dan membuat pilihan tentang bagaimana menghabiskan waktu luang. Keterampilan ini sangat penting sebab anak tunanetra dapat memilih waktu luang yang tepat bagi dia dan bagaimana cara menikmati waktu luang tersebut. Untuk melakukan keterampilan ini, kita bisa memperkenalkan olahraga yang ringan, seni atau musik yang tidak memerlukan penglihatan yang terlalu banyak. Menyediakan alat untuk mendukung aktivitas tersebut seperti alat olahraga, alat seni, alat musik yang dibuat khusus untuk anak tunanetra, dan memperhatikan aksesibilitas ruangan dan area rekreasi yang aman dan ramah bagi anak tunanetra, seperti menyediakan arah jalur dan menyediakan tanda pengenal. Selanjutnya, efisiensi dan motorik. Keterampilan ini membantu siswa untuk menggunakan semua indera mereka, termasuk penglihatan fungsional, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Keterampilan ini sangat membantu siswa tunanetra agar dapat memfungsikan semua indera yang masih tersisa pada dirinya. Untuk dapat meningkatkan semua fungsi indera yang masih tersisa, yaitu dengan cara yang pertama dengan meningkatkan indera pendengaran, seperti kita mendengar di tengah keramaian dan memfokuskan pada satu suara. Mendengarkan berbagai jenis suara di sebuah ruangan. Yang kedua, untuk meningkatkan indera penciuman, kita bisa mengenalkan kepada siswa berbagai jenis bau yang ada di sekitarnya. Misalnya, bau tanah, bau bunga, bau makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk meningkatkan indera perabaan, yaitu dengan kita memperkenalkan berbagai benda yang ada di sekitarnya, serta siswa dapat mencium baunya seperti apa bau benda tersebut. Juga dengan indera perabaan, siswa dapat mengetahui arah angin dan mengajarkan siswa tentang perbedaan suhu yang ada di sebuah ruangan atau di lingkungan dia berada. Misalnya, saat dia menemukan sesuatu di depan dia dapat merasakan suhu yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, teknologi bantu. Keterampilan ini menggunakan komputer dan peralatan elektronik lainnya untuk berfungsi secara mandiri dan efektif di sekolah, rumah, atau di tempat kerja. Teknologi bantu ini sangat penting bagi siswa tunanetra sebab dapat meningkatkan kemandirian, meningkatkan informasi baru, serta meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi di sekitarnya. Teknologi ini juga dapat membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk memfasilitasi
teknologi bantu ini, yaitu dengan cara kita memberikan barang-barang yang dibutuhkan oleh siswa, seperti kacamata pintar. Kacamata pintar ini berupa kacamata yang bisa memperbesar dan memperkecil sebuah objek yang ingin dia lihat. Yang kedua, handphone. Kita bisa menggunakan handphone untuk menginstal berbagai aplikasi yang berguna bagi tunanetra dan low vision. Contohnya, Envision AI. Di dalam aplikasi tersebut ada beragam macam bantuan untuk tunanetra dan low vision. Juga handphone sudah ada pengaturan aksesibilitas bagi anak tunanetra. Dengan handphone dapat membantu siswa tunanetra dalam melakukan hal-hal belajar dan kemandirian lainnya. Yang ketiga, alat bantu navigasi. Alat ini dapat membantu siswa tunanetra saat berada di sebuah ruangan atau di lingkungan di sekitarnya, karena bisa mengarahkan arah melalui suara navigasi. Yang keempat, perangkat pembaca layar. Alat ini dapat membantu siswa tunanetra membaca teks yang ada di layar atau di komputer. Selanjutnya, pendidikan karir. Keterampilan ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi pilihan karir dan belajar tentang dunia kerja. Pendidikan karir sangat penting bagi siswa tunanetra karena dapat meningkatkan keterampilan sesuai dengan industri kerja yang ada. Juga meningkatkan pekerjaan dari tingkat pemula hingga tingkat pengalaman. Untuk melakukan pendidikan karir ini, ada 4 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, kesadaran karir, yaitu memperkenalkan berbagai jenis karir atau kerja dari tingkat pemula hingga tingkat pengalaman. Yang kedua, eksplorasi karir, yaitu melihat minat, keterampilan, dan nilai-nilai terkait dengan pekerjaan dan karir yang ada pada siswa. Yang ketiga, kemampuan bekerja, yaitu menulis resume, keterampilan wawancara, produktivitas kerja, tugas, perilaku, dengan rekan kerja. Yang terakhir, pengalaman, yaitu mempelajari keterampilan kerja dengan berbagai praktek keterampilan kerja. Dan yang terakhir, nasib sendiri, keterampilan yang memungkinkan siswa untuk menjadi advokat yang efektif untuk diri mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan tujuan mereka sendiri. Keterampilan nasib sendiri ini sangat penting bagi anak tunanetra, karena mereka akan menghadapi berbagai tantangan kehidupan dalam hal mandiri secara sosial, mandiri secara finansial, dan mandiri secara fisik. Untuk melakukan keterampilan ini, kita dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anak tunanetra, memberikan dukungan dan dorongan dari orang tua dan orang yang berada di sekitarnya untuk membangun kepercayaan diri dan mandiri dalam menghadapi dan mengatasi masalah, menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan adanya lingkungan yang baik, dapat memungkinkan anak tunanetra berinteraksi dengan lingkungannya dan masyarakat di sekitarnya, tanpa merasa rendah diri dan merasa lingkungan tersebut ramah dan inklusif. Menerapkan teknologi dan alat bantu yang dapat memudahkan anak tunanetra dalam mengakses informasi serta dapat mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, memberikan pengalaman langsung dengan bekerja, berpergian, memasak, dan aktivitas lainnya yang dapat memberikan efek positif bagi anak tunanetra, sehingga semua dapat dihadapi lebih mandiri. Dengan demikian, kurikulum inti yang diperluas sangat penting bagi anak tunanetra, karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi kebutuhan khusus mereka, merasa diterima, dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sosial. 9 area ini adalah komponen yang penting dalam membangun lingkungan yang inklusif dan mempromosikan kesetaraan antara anak tunanetra dan anak lainnya dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai. Semoga materi ini sangat berguna bagi teman-teman guru di luar sana dan dapat mengimplementasikannya pada anak-anak tunanetra. Terima kasih.